Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ikhwan dari Teknik Industri Universitas Buana Karawang. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang material plastik dan prosesnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proses manufacturing yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman sebagai dosen pengampu. Material plastik dan prosesnya. Ada sifat plastik, bahan baku plastik, jenis plastik, cara pemrosesan bahan, proses pencetakan, cetakan untuk plastik. Sifat dari plastik. Beberapa sifat plastik ada diantaranya itu ringan dengan berat jenis 1,1 sampai 1,6 logam magnesium sama dengan 1,75. Yang kedua ada tahan kelembaban dan tahan korosi. Terus kekuatan dielektrik yang baik, transparan atau berwarna, daya redam plastik, daya redam getaran plastik yang baik, terus lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Plastik juga berkekuatan lebih rendah daripada logam, dan plastik juga tidak tahan panas dan stabilitas dimensi yang rendah. Bahan baku plastik. Bahan baku plastik banyak yang berasal dari produk-produk pertanian. Banyak limbah yang bisa digunakan menjadi plastik biodegradable seperti kulit pisang, kulit ubi kayu, dan limbah-limbah yang lain yang masih mengandung pati. Bioplastik dapat dibuat dari bahan alami pati dicampur dengan gelatin atau selulosa atau biopolimer lainnya. Dan juga ada mineral dan juga terdiri dari bahan organik seperti batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi, belerang. Adapun bahan-bahan tambahan seperti zat pewarna, pelarut, plastiser, pelumas, pengisi atau filler. Berikut adalah bahan-bahan alternatif dalam pembuatan plastik biodegradable. Di sini ada 3 contoh bahan alternatif, yaitu singkong, ada biji durian, ada juga kulit udang, dan masih banyak juga bahan-bahan dari proses industri pertanian yang dapat digunakan untuk menjadi bahan-bahan plastik. Bahan pengisi. Salah satu contoh bahan pengisi yaitu bubuk kayu, serbuk logam, dan serat gelas. Ada kapas, serat grafit, dan lain-lainnya. Fungsi-fungsi bahan pengisi itu diantaranya ialah untuk mengurangi harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impak dan sifat mekanik lainnya. Ada 2 jenis plastik, yaitu thermosetting dan thermoplastik. Plastik thermosetting yaitu plastik yang di dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contoh-contoh plastik thermosetting yaitu fenolik, resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lain-lainnya. Sedangkan plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang dengan melakukan pemanasan setiap kali membentukannya. Contoh, ada resin akrilik, nilon, dan lain-lainnya. Perbedaan plastik thermosetting dengan thermoplastik. Adapun beberapa perbedaannya, termoset
tidak dapat didaur ulang, sedangkan termoplastik itu dapat didaur ulang. Termoset, reaksi pengerasannya cepat, sedangkan termoplastik reaksi pengerasannya lambat. Termoset bila dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian, sedangkan termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Berikut contoh gambar dari termoplastik dan termoset. Can be melted repeatedly. Itu untuk termoplastik yang maksudnya itu dia dapat dilelehkan kembali dan didaur ulang atau dibentuk kembali. Termoset, one sheet cannot be melted, yang maksudnya itu dia hanya untuk satu kali pembentukan dan tidak dapat dibentuk kembali atau dilelehkan kembali. Cara pemrosesan bahan, ada yang namanya pencampuran. Pencampuran itu untuk memperoleh sifat-sifat tertentu bahan plastik. Biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plasticizer, serta pengisi. Di sini ada pra-pembentukan. Pra-pembentukan itu di mana sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak. Bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau pra-pembentukan atau preforming. Untuk bahan termoplastik, pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Sedangkan untuk bahan termosetting, pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Proses pencetakan. Ada banyak proses pencetakan, namun di sini saya hanya akan sedikit saja untuk memaparkan beberapa proses pencetakan. Proses pencetakan ada cetak tekan, cetak transfer, cetak injeksi, ada ekstruksi, ada cetak rotasi, dan juga cetak tiup. Jenis cetakan, cetak tekan, cetakan injeksi. Cetakan tekan, cetakan tangan diisi dan dibongkar di atas bangku. Pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Sedangkan cetakan semi otomatis terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan otomatis dari cetakan, jenis ganda ataupun jenis tunggal. Proses pencetakan cetak tekan. Berikut adalah ilustrasi gambar dari proses pencetakan cetak tekan, di mana bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan kemudian ditekan, sehingga bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah bahan menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan, sehingga bahan mengalami pengerasan sehingga membentuk produk jadi. Proses pencetakan cetak transisi. Dan berikut adalah ilustrasi gambar dari cetak transisi, di mana bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan dan menjadi produk jadi. Percetakan cetak injeksi. Berikut adalah ilustrasi gambar tentang proses percetakan cetak injeksi. Cetak injeksi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang tetap
dan bagian yang dapat digerakkan. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap, sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Pen pemandu dilekatkan pada belahan cetakan tetap, sehingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya. Terdapat juga saluran pendingin pada kedua belahan cetakan, dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan, sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejektor, sehingga mudah untuk dikeluarkan. Berikut adalah contoh dari proses injection molding. Berikut adalah video proses dari injection molding. Injection mesin molding merupakan jenis mesin yang digunakan untuk proses produksi plastik atau polimer dengan menyuntikkan material polimer cair ke dalam cetakan atau mold pada tekanan tertentu. Prinsip kerja mesin ini adalah dengan melelehkan material biji plastik yang dimasukkan ke dalam mold, lalu disalurkan melalui skru injektor cetakan atau mal yang sudah dibuat dengan sesuai keinginan produk. Berikutnya adalah ekstruksi, di mana bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh skru spiral hingga menjadi massa yang kental. Bahan ditekankan melalui cetakan. Kemudian produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air atau permukaan yang dingin. Produk mengeras selama berada di atas bahan berjalan. Cetak rotasi, di mana bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan, membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan, mesin disiapkan untuk produk-produk berikutnya. Cetak tiup atau blow molding, yaitu bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat sehingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong dan akibat tekanan udara, bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Ini adalah video proses dari injection molding atau proses peniupan udara pada prosesnya. Proses ini umumnya digunakan untuk produk yang memiliki rongga yang lebih besar di dalamnya dibandingkan ketebalan produknya seperti botol plastik ataupun galon air mineral penampungan air. Untuk materi dalam video ini saya ambil dari materi MK proses manufacturing tentang material plastik dan prosesnya, dan saya ambil beberapa video dari YouTube dan juga beberapa gambar dari website. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dimaklumi tentang bagaimana material plastik dan prosesnya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang material plastik serta prosesnya. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang salah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.